wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi huril mayamin wa ba'du. Kalau wingi niki mantun dipun jelasaken kali Imam Ghazali bahayanipun nggetu ibadah nggih. Nggetu ibadah tanpa didasari ilmu. Nggetu ibadah tanpa didasari belajar, tanpa diawali belajar. Ilmu niku adalah hal yang pokok yang harus diikuti oleh sebuah amal. Setiap amal harus berdasar kepada ilmu. Wa kullu man terus Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya pasti tertolak dan tidak diterima. Niku terus Imam Ibnu Ruslan sahib Safwatul Zubat. Saderengipun kula lanjut niki napa dawuhipun Imam Ghazali wonten kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bek menawi wonten pertanyaan dugi rencang-rencang dugi derek-derek ingkang wonten teng tempat ataupun ingkang wonten teng tempat lintu nggih. Dugi napa penjelasan-penjelasan kala wingi, penjelasan-penjelasan teng pengajian saderenge menawi saumpami kula wonten kelintu kan mungkin nggih. Kula menungso nggih. Kula menungso mungkin kelintu, mungkin kepreset, mungkin salah nggih. Saumpami wonten sing badhe dikoreksi monggo nggih. Kula niki mboten anti kritik, mboten anti di debat. Kula malah remen lek saumpami wonten sing debat ngoten sae ngoten, menghidupkan suasana diskusi. Dados napa kersane iskal, kersane ganjelan wonten teng dalem teng lebeti manah niku mboten nyantol sekirane napa garani tiang niku gampang kenging bisikan macem-macem. Ki opo sih kok keterangan yang ini enggak ngene ta? Ki apa keterangan kok ini enggak ngene ta? Nggih, langkung saya ditangletaken. Monggo. Wonten ingkang badhe tanglet, enggak ada pertanyaan. Baik. Wonten? Mboten. Menawi mboten wonten kula lanjut mawon nggih. Baik. Qala Sayyidina al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Fi kitabihi Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin ila an qala wa asyaddu min dzalika kulli. Dan yang lebih parah daripada keadaan-keadaan yang telah disebutkan di atas. Ya niku apa? Orang efeknya orang itu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, sangat rawan ibadahnya itu salah, sangat rawan dia itu melakukan hal yang haram dan dia kira bahwa dia itu sedang melakukan kebaikan, sangat rawan sekali dia melakukan maksiat tapi dia merasa sedang melakukan ibadah, sangat rawan sekali dia melakukan hal yang salah dan dia mengira bahwa itulah hal yang seharusnya dia lakukan. Ya, rawan sekali orang yang beribadah, orang beramal tanpa ilmu, rawan sekali jatuh di dalam lubang-lubang yang tadi disebutkan. Itu kata Imam Ghazali di hari-hari kemarin. Wa asyaddu min dzalika kulli, kata Imam Ghazali, dan yang lebih parah daripada kondisi itu, yang lebih parah daripada keadaan-keadaan tadi itu, ya, annaka takunu fi amril amal, ya, engkau jatuh di dalam urusan angan-angan, ya, angan-angan.
Wal amal maksiatun mahdhah. Angan-angan itu adalah maksiat mahdhah, murni maksiat. Angan-angan di sini adalah murni maksiat. Fatadunnu niyata khairin, engkau mengirahnya, engkau menyangka bahwa angan-angan itu adalah niat yang baik. Li jahlika bil farqi bainahuma wa taqarubihima fi ba'dil wujuh, ya. Karena engkau tidak tahu perbedaan antara angan-angan dan berharap. Terus berharap kepada ridhonya Allah, berharap kepada maghfirahnya Allah, berharap kepada rahmatnya Allah, itu adalah sebuah ketaatan, sebuah ketaatan amalnya hati. Tapi angan-angan, angan-angan ini sesuatu yang benten, berharap kepada ridhonya Allah, berharap kepada pahalanya Allah Ta'ala, dengan angan-angan itu benten. Napa niku disebutaken dumateng Kanjeng Nabi teng dalam sebuah hadis nggih ingkang dipun riwayataken Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan nggih. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da mautih. Ya, orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengintrospeksi dirinya, sering menghitung perbuatannya dari awal dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Apa saja yang saya lakukan selama ini, ya, apa saja yang saya lakukan selama ini, di mana saya taruh sandal saya, waktu saya bubar, jangan-jangan ada sandal orang yang saya tendang sampai keluar, akhirnya orangnya bingung. Waktunya molor, akhirnya anaknya di rumah sakit nggak tertangani gara-gara masalah sandal. Saudara, itu banyak hal orang itu bingung, nggak mikir, seakan-akan itu hal remeh, nendang sandal atau apa, ya. Imam Ghazali bahkan di dalam Ihya itu menjelaskan juga bahwa debu yang ada di jari-jari kita itu pun nanti hari kiamat akan dipertanyakan. Dari mana debu yang ada di tanganmu itu? Niku terus Imam Ghazali teng Ihya. Baik, niku hal-hal kecil. Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, menghitung perbuatannya. Saya melakukan apa, saya tidak melakukan apa. Wa amila lima ba'da mauti, dan semua perbuatannya adalah dikhususkan untuk persiapan setelah kematian. Apakah dia berdiri atau duduk, semuanya adalah persiapan untuk kematian. Karena saya tahu hidup ini ada ujungnya, yaitu kematian. Dan durasi dari kematian itu lebih panjang daripada durasi kehidupan. Mungkin kita hidup di dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita di dalam kubur bisa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, atau 1000 tahun, atau beribu-ribu tahun, ya. Kemudian kiamat dan dibangkitkan. Itu adalah waktu yang lebih panjang daripada waktu hidup kita. Dan setelah kita dibangkitkan nanti nggak selesai di situ. Jadi apa yang kita lakukan dalam 50, 60, 70, 80 tahun itu akan dipertanggungjawabkan di hari-hari yang sangat panjang itu. Dipertanggungjawabkan di situ. Oleh sebab itu al-kayyis, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu menghitung perbuatannya. Wa amila lima ba'da mauti, dan juga berbuat untuk tujuan setelah kematian, ya. Persiapan mati. Semua amalnya, semua perbuatannya adalah perbuatan setelah mati. Nah, tentu saja itu harus dengan ilmu, ya. Sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali di sini. Kemudian wal ajiz, ya. Ini lawan daripada kayyis. Kalau kayyis itu orang cerdas, orang yang kuat, orang yang hebat, ya. Ini sebaliknya wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Dengan bahasa lain, nun sewu, orang yang tolol, katanya Rasulullah SAW. Wal ajiz, ya, man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu dirinya itu diikutkan dengan hawa nafsunya, ingin ini datang, ingin ini datang, ingin ini datang, ya. Wa tamanna 'ala Allah, ya. Tapi dia berharap dapat ridho Allah, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, ya. Wayai sholat, Allahu Akbar, panggilan sholat, ayo sholat.
males ya. Males tak turu dhisik, lanjut turu. Engko sampai entek waktu, walah entek waktu nih anu wis berarti enggak usah sholat. Nah, niki mikirin apa? Enggak usah sholat, mari ngono mikir apa? Gusti Allah kan welas. Gusti Allah kan nyepurawana. Gusti Allah kan ngeten, Gusti Allah kan ngarepe gede sing dilakoni enggak ono. Ah niki terus Imam Ghazali yang disebut dengan amal. Amal ini saja perkara seperti itu disebut dengan maksiatun mahdhah. Maksiat murni itu kata Imam Ghazali. Ini jelas maksiatnya. Ngarepe gede sing dilakoni enggak ono. Fatadhunnuhu niyata khair, kau kira itu adalah niat yang baik ya, bahwa saya kan sudah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Saya husnudzon bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengampuni saya. Saya husnudzon bahwa Allah Ta'ala akan merahmati saya. Terus apa yang kamu lakukan? Husnudzon. Apakah kamu berdiri untuk sholat? Enggak. Apakah kamu berdiri untuk puasa? Enggak. Terus apa yang kamu laksanakan untuk pembuktian bahwa kamu husnudzon? Ya husnudzon saja, itu amal namanya kata Imam Ghazali. Amal atau angan-angan seperti ini adalah maksiat mahdhah. Kemarin sudah saya ibaratkan wong kepingin wareg nggak gelem mangan ya, bayangno mangan saged wareg. Saged tiang bayangno mangan moro-moro wareg. Mungkin lek bayangno ya kali ditulang nggih. Kali ditulang mungkin leres wareg nih. Baik, ngoten. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin. Begitu juga hal yang rawan juga terjadi kepada orang yang sok-sok untuk gedu ibadah tapi enggak mau belajar dulu, enggak mau ngaji dulu ya. Apa? Takunu fi jaza'in wa sukhtin ya. Melung-melung ya. Ketika dia ketemu dengan masalah di depan banyak orang, di depan banyak halayak, ya Allah, aku iki kok cek ngene men sih masalahku iki. Dolane koyo sangar rek wong iku rek ana masalah sambatane nang Gusti Allah ngoten. Padahal nih terus Imam Ghazali niki wa kadzalika takun fi jaza'in wa sukhtin fatadhunnuhu tadarruan. Engkau kira wahai orang yang bodoh, wahai orang yang tidak mau belajar tapi sok-sokan mau beribadah, sok-sokan Anda itu sudah punya hati yang bersih, sok-sokan Anda itu sudah punya kedekatan dengan Allah, Anda marah-marah seperti itu, Anda teriak-teriak ya. Fatadhunnuhu tadarruan. Engkau kira engkau itu sedang melakukan rendah diri ya. Wabtihalan ilallah, dan sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Wabtihalan ilallahi azza wa jal fatakunu fi riya'in mahdin ya. Padahal engkau jelas-jelas jatuh, sejelas-jelas sedang melakukan riya mahdhah. Napa kalau wingi riya niku melakukan sesuatu min ajlin nas ya. Melakukan sesuatu karena orang. Wonten ulama ingkang definisiaken riya niku napa? Tarkul amal li ajlin nas itu riya. Wa fi'lul amal li ajlin nas syirk ya. Meninggalkan sebuah ibadah karena orang itu adalah riya, dan melakukan sebuah ibadah karena orang itu adalah syirik ya. Itu adalah menyekutukan Allah Ta'ala ya. Terus Kanjeng Nabi napa ittaqu syirkal khafi ya. Takutlah kalian untuk melakukan syirik khafi. Apa itu syirik yang khafi? Mungkin tiang muslim insyaallah siapapun enggak ada yang mau untuk menyekutukan Allah, jelas ya. Jelas ya apa kate misal napa kados tuduhannya orang-orang itu bahwa wong sing tahlilan itu melakukan kesyirikan. Syirik dari mananya? Apakah di dalam tahlilan itu berdoa kepada selain Allah? Mboten. Jadi orang mukmin itu jauh sekali dia itu untuk melakukan sebuah kesyirikan. Tapi untuk syirik khafi ya, untuk syirik khafi sebagaimana disebutkan kata Rasulullah, banyak sekali orang yang jatuh di situ. Jadi dia sedekah bertujuan untuk biar dilihat orang. Dia melakukan hal baik, dia melakukan ibadah ingin dipuji orang, atau setidaknya ingin bahwa citranya dia baik di depan orang. Apa maneh sak mangken iki musim-musim
pemilu nggih, caleg-caleg nganti bagi-bagi maling ngono. Biasae nggih, biasae mboten nate ndemok keramike masjid moro-moro musim pilihan rajin malah adzan Allahu Akbar nggih. Oh sapa iku? Oh iku lho caleg iku lho adzan. Waduh. Soleh. Nggih. Niki napa? Melakukan hal baik bertujuan untuk dapatkan pandangan dari orang itu adalah perbuatan riya. Nah, ini termasuk hal yang sangat rawan sekali dialami oleh orang yang ibadah tanpa dia itu belajar terlebih dahulu. Belajar ilmu agama, belajar bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana hukum-hukum daripada ibadah zahir, bagaimana juga hukum-hukum daripada ibadah hati. Terus kalau wingi Imam Ghazali mantun nyinggung niku wonten namanya ibadah syar'iyah, wonten ibadah batinah ya. Ada ibadah yang sifatnya batin, ada ibadah yang sifatnya syar'i, zahir. Nah, niki tiang ingkang ibadah mboten purun ngaos, mboten purun belajar, niki rawan sekali diantaranya jatuh dalam hal ini. Napa niku? Ngamuk-ngamuk ketika ada masalah. Ya Allah kok masalahku kok ngene nemen. Sekiranya tengah jenge tiyang niku tingali sangar rek wong iki. Lek sambatan niku dudu sambatane nang wong, sambatane nang Gusti Allah. Wa takunu fi riya'in mahdin. Terus Imam Ghazali itu adalah riya yang murni ya. Asli riya itu original. Ya. Asli riya ya. Itu adalah riya yang sesungguhnya seperti itu ya. Engkau kira bahwa engkau dengan seperti itu berarti Anda itu merendah di hadapan Allah? Enggak. Anda riya, Anda melakukan hal riya yang Rasul menyebutnya itu adalah syirik khafi ya. Adalah syirik yang samar di dalam hati. Syirik yang samar yang dilakukan oleh orang. Wa tahsubuhu hamdan lillahi subhanah. Dan engkau kira dengan cara seperti itu engkau telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Au da'watan linnasi ilal khair, atau mengajak orang untuk melakukan kebaikan ya. Barangkali nggih mungkin nggih enggak tanpa terkecuali siapapun itu bisa jatuh dalam hal seperti ini. Hatta kula wonten ngriki delokane koyo ngejak wong belajar agama, ayo ngene ngaji. Ternyata tujuan kula wonten kepingin didelok api, kepingin didelok dukur, kepingin didelok niku riya. Hatta niku teng kula enggak ada pengecualian. Teng jenengan apa teng kula perbuatan yang sama-sama dosa, sama-sama maksiat kepada Allah Ta'ala, riya. Terus tidak ada pembedaan. Auda'watan linnasi ilal khair, atau engkau kira itu adalah mengajak orang kepada kebaikan. Fatakhudhu ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asiyah bit ta'at. Maka engkau kira bahwa maksiat kepada Allah Ta'ala itu adalah sebuah ketaatan ya. Tadi itu kan dia itu doa keras-keras, ya Allah masalahku gini, ya Allah. Atau misal dapat nikmat sesuatu terus di depan banyak orang, alhamdulillah aku ini, alhamdulillah begini. Dia kira bahwa dia itu sedang memuji Allah, padahal dia itu sedang riya, sedang menunjukkan kepada orang lain bahwa kilolon, aku itu oleh nikmat itu bersyukur. Aku iki oleh nikmat bersyukur. Aku iki oleh musibah ngresuluhi nang Gusti Allah. Nah, niki adalah riya mahdin kata Imam Ghazali, padahal itu adalah maksiat ya. Itu adalah maksiat. Dia si orang yang tidak belajar itu tadi mengira bahwa dia itu sedang melakukan ketaatan. Dia merasa dia sedang memuji Allah, dia sedang merendah di hadapan Allah. Padahal tidak ya. Padahal tidak, itu adalah riya. Wa tahsabus thawabal azim, dan engkau mengira bahwa pahala yang besar itu fi maudhi'il uqubat, dan engkau kira bahwa pahala yang besar itu setara dengan azab. Fatakunu fi ghururin azim, lantas engkau jatuh di dalam
tipuan yang amat besar, wa ghaflatin qabihah, dan kelalaian yang amat tercela. Wa hadhihi wallahi musibatun fadhi'ah lil alamin min ghairi ilmin. Dan kondisi ini, kata Imam Ghazali, ya, kondisi seperti ini, orang sing merasa dia itu sudah bersih, dia sudah merasa cukup memuji Allah Ta'ala, dia merasa cukup merendah di hadapan Allah Ta'ala, padahal dia riya karena tidak ada ilmu, ya, efek daripada tidak ada ilmu. Ini hal-hal tersebut tadi kata Imam Ghazali, hadhihi wallahi, demi Allah kata Imam Ghazali, hal ini adalah maksiatun fadhi'ah, ini adalah maksiat yang sangat tercelah, maksiat yang sangat parah, ya, yang sangat menakutkan, lil alamina min ghairi ilmin, ya. Maksiat, hal ini adalah musibah, ya. Mohon maaf, Imam Ghazali mengatakan hal ini, kondisi ini adalah musibah fadhi'ah, musibah yang sangat parah, musibah yang sangat menakutkan, yang menimpa alam semesta, min ghairi ilmin, selain tanpa ilmu, ya. Kebodohan itu kata Imam Ghazali adalah sebuah musibah. Hal yang diakibatkan setelah kebodohan berupa hal yang disebutkan tadi itu adalah musibah lain. Itu kata Imam Ghazali. Maka dari itu sangat penting sekali untuk belajar dan belajar. Tidak ada kata selesai untuk belajar. Tsumma ma'adzalik. Lantas kemudian bersama dengan hal itu, innalil a'mali dhahirah ala'iq minal masail batinah tuslihuha wa tusiduha. Amal-amal zahir, ya, salat, sedekah, puasa, haji, zakat, ngaji, zikir, apapun itu, amal-amal zahir itu tadi punya ala'iq minal masail batinah, punya hubungan dengan hal-hal yang sifatnya adalah batin, ya. Amal-amal itu tadi memang amal zahir. Amal-amal tadi sholat, zakat, haji, puasa dan lain-lain itu dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tapi ada pertanggungjawaban, ada hubungan dengan hati kita. Ketika kita sholat, tubuh kita sholat, tapi hati kita melakukan hal yang salah, maka sholat kita yang zahirnya dia sholat itu bisa dihitung sebagai maksiat. Tuslihuha wa tusiduha, yang mungkin hal ini bisa engkau berbuat baik di situ atau malah engkau rusak, kata Imam Ghazali. Kal ikhlas, seperti ikhlas, wariya, dan juga riya, wal ujub, dan juga sifat merasa, wa dzikri minnatin wa ghairi, dan juga mengungkit-ungkit. Jadi ngoten, mantun bagi-bagi yotro teng tiang sak RT, tek wis ketuman kabeh. Nah, niki kula kan nyalon. Jenengan pilih dugi partai niki, nomor niki, nggih. Jenengan pun kula paringi lho, masa kula mboten dipilih. Nah, niki kados ngoten, wa dzikri minnatin wa ghairi, undat-undat. Niki termasuk napa? Zahire kan tiangi maringi, nggih, sedekah. Zahire ngoten. Cuman karena urusan atine niki kelintu, maka amal zahirnya itu tadi bukan dianggap sebagai ibadah, malah jatuhnya sebagai maksiat, nih. Malah jatuhnya sebagai maksiat. Maksiatnya dia yang zahir itu tadi, zahirnya ibadah jadi maksiat, terus urusan hatinya dia yang niatnya nggak bener, maksiat yang kedua. Jadi maksiatnya double, maksiatnya zahir dan juga maksiatnya batin. Wa dzikril minnah wa ghairi. Faman lam ya'lam hadhil masail batinah, barang siapa yang tidak tahu perkara-perkara batin ini, tentang hukum-hukum hati ini tadi, tentang ilmu hati ini tadi, ilmu batin, ilmu ati niki, tiang sing boten ngaos tentang ilmu ati niki, terus Imam Ghazali wa wajh ta'thiriha fil ibadati dhahirah, dan dampak daripada ilmu batin itu tadi, tentang amal batin itu tadi, orang itu ikhlas atau riya atau ujub, ya, atau undat-undat tadi, ya. Napa bahasa Indonesia undat-undat niku? Ngene ku nggih, mengungkit-ungkit nggih. Mengungkit-ungkit pemberian. Napa?
Wajib ta'thiriha fil ibadat adh-dhahirah, dan juga dampaknya terhadap ibadah zahir. Wa kaifiyatil ihtiras minha, dan juga cara untuk menjaga diri darinya. Wa hifdzil amali anha, dan juga menjaga amal kita sekiranya enggak kemasukan maksiat-maksiat hati yang tadi itu, ya, maksiat hati. Zahirnya badannya dia sholat, badannya dia jalan untuk haji, badannya dia jalan untuk sodako, badannya dia jalan untuk ibadah apapun yang sifatnya zahir, tapi dia nggak tahu cara menjaga hati untuk biar dia ikhlas, untuk biar dia tidak melakukan riya, untuk biar dia tidak melakukan ujub, ya, untuk biar dia tidak undat-undat, ya, biar dia tidak mengungkit-ungkit lagi pemberian, ya. Kalau dia tidak tahu cara ini, ya, maka kata Imam Ghazali, faqallama yaslamu lahu amalu dhahir aidan, maka jarang sekali, ya, orang kalau nggak belajar ilmu tentang hati itu tadi, jarang sekali yang kalau dia beramal-amal zahir, ya, amal zahirnya itu nggak kemasukan maksiat batin itu tadi. Terus Imam Ghazali, faqallama yaslahu lahu amalu dhahir aidan fatafutuhu ta'atu zahir wal batin. Lantas karena ketidaktahuannya ini dia, fatafutuhu ta'atu zahir wal batin, maka dia enggak dapat dua-duanya. Dia sudah tuas-tuas kesel, tuas-tuas ngetokno sesuatu, tapi tafutuhu ta'atu zahir wal batin, dia enggak dapat taat zahir ataupun taat batin. Fala yabqa biyadihi ghairu syaqa wal kad, maka tidak tersisa bagi dia itu kecuali kecelakaan, kebinasaan. Dia hanya dapat dosa, ya. Dia jadi orang yang celaka karena hal tersebut, walkat, dan juga dia tuas kesel. Nah, tuas kesel salat bendino dik sof ngarep kepingin dipuji nang wong, ya. Tuas kesel niku wonten wa hadza huwal khusranul mubin, dan ini terus Imam Ghazali, wa hadza huwal khusranul mubin, inilah bentuk kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang jelas itu seperti ini. Tuas beramal suwe, gara-gara salah niati, salah atine, maka enggak dapat pahala zahirnya wala, dan juga enggak dapat pahala batinnya. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Inna nauman, sesungguhnya tidur, ala ilmin, yang didasari ilmu, tidur yang didasari ilmu, khairun min salatin, khairun, lebih baik daripada solat, ala jahlin, yang solatnya itu tidak didasari ilmu, atau solatnya itu pondasinya adalah kebodohan, ya. Nggak tahu ilmunya sholat, nggak tahu ilmu tentang hati, nggak tahu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah sholat itu tadi, ya. Maka tidur yang dilandasi dengan ilmu itu lebih baik daripada sholat yang dilandasi dengan kebodohan. Nih, niku dirasi Kanjeng Nabi. Maling ngono, mungkin niki kan live streaming, nggih. Tingali tiang-tiang macam-macam, nggih. Maling ngono, hadisnya sahih ya niku. Waduh, jalur dijelekno dhisik ndase. Hadis sahih niku. Nah, niki Imam Ghazali niki nukil nggih, Imam Ghazali. Nggih, niki kan Imam Ghazali napa? Ndamel kitab tentang fadhailul a'mal, tentang ya apa sih berbuat baik itu gimana, nggih. Hadis niki mungkin secara sanad dhaif, tapi sahih secara makna, nggih. Lah leres napa mboten tiyang niku sholat kesel-kesel tapi dene nggak ngerti mosok kate diwara iku luwe apik teko turu sing didasari ilmu. Niki secara makna sahih nggih. Inna nauman ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Tidur yang didasari oleh ilmu, tidur dengan ilmu, ya apa turune wong duwe ilmu niku. Kate turu mantun ngaos, oh Kanjeng Nabi iku lek turu iku wudu dhisik. Oh Kanjeng Nabi niku lek kate turu siwakan dhisik atau sikatan dhisik. Oh Kanjeng Nabi iku lek kate turu madhep kiblat. Oh Kanjeng Nabi niku lek turu
begini Kanjeng Nabi lek kate turu begini. Keranten semrap ilmune salat, ilmune turu ngeten nggih. Ben niku terus tiange kali dibandingaken kali salat sing salat iku ngono ta, kaya ngono ta, wong iku salat ngono. Mboten belajar, mboten apa, melu-melu tok, delok-delok tok salat, nggak ngerti, salah kabeh di jerone nggih. Lah, turune iku mang, turune niku wau sing didasarkan dengan ilmu itu tadi lebih baik daripada salatnya. Ya. Niki kan secara makna sahih. Kalau secara sanad silakan diperdebatkan ngoten nggih. Fa innal nggih saiki sora lek misal wong iku enggak gelem nglakoni apa-apa lek sik durung ono hadise. Kate ambekan apa hadise ambekan. Kate live streaming apa hadise live streaming. Kate ngombe banyu klub apa hadise ngombe banyu klub. Angel ya. Enggak urip wong nggih. Ngoten. Fa innal amil bi ghairi ilmin yusidu aktsara mimma yuslih. Karena orang yang beramal dengan tanpa ilmu lebih banyak merusaknya. Ya, lebih banyak merusak daripada memperbaiki, ya. Lebih banyak dia itu berbuat hal yang rusak daripada hal yang baik. Niku kan wonten kisah nggih. Wonten ulama salat teng shaf pertama selama 30 tahun. Tiba-tiba suatu hari telat salat di shaf kedua. Waktu salat kedua itu tiange ngerasa napa? Waduh. Wong kok koyo ndelok aku kabeh ya. Pola aku gak sholat di shaf pertama maneh padahal aku 30 tahun. Nah, tiang soleh niku tiang soleh jenenge salat jamaah 5 waktu shaf pertama niki insyaallah teng mriki mboten wonten model-modelane niki. Nggih. Wah. 5 waktu shaf pertama 30 tahun nggih. Soleh napa mboten soleh niku? Ngajengi imam ya. Ngajengi imam kemulan. Oke. Ngoten. Lah, niki tiange sae. Tapi keranten suatu hari tiange niki telat ada di shaf kedua ngerasa wong iku ndeloki awake kabeh. Waduh aku dideloki rek nang ngomong rek gara-gara gak salat di shaf pertama. Kerentek ngoten niku tiange langsung sadar. Berarti selama 30 tahun ini saya sholat ini karena orang-orang ini. Dikodoi sholat selama 30 tahun. Diulangi lagi dikodoi. Niku saking napa hati-hati ini orang-orang soleh ya. Para solihin terhadap masalah hati. Dados masalah hati dan masalah mengkombinasikan urusan hati dengan ibadah zahir. Sholat fardu teng shaf pertama 30 tahun ibadah zahir. Tapi ketika niku panjenenganipun ngeraos bahwa ini adalah ada sesuatu yang rusak dalam masalah hati saya, maka saya qodoi selama 30 tahun itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi. Ini di antara kemuliaan atau fadilah daripada ilmu. Ya, niki disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana sih ilmu itu? Rasulullah mensifatinya innahu yulhamuhus suada. Ya, ilmu itu adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi orang selamat. Ya. Orang yang sudah ditakdirkan untuk selamat, maka dia ditakdirkan juga untuk jalan ke tempat-tempat ilmu. Orang yang memang ditakdirkan untuk selamat, dia ditakdirkan untuk punya ilmu. Orang yang ditakdirkan untuk selamat, ya, maka dia ditakdirkan untuk bisa belajar. Wa yuhramuhul asyqiya, dan tidak diharamkan darinya, tidak dikasih ilmu siapa al asyqiya, orang-orang yang
sudah ditakdirkan untuk celaka. Wal iyadbillah ya. Semoga kita semua yang hadir di sini ditakdirkan sebagai orang-orang yang suada ya, orang-orang yang selamat lah. Baik. Nah, buktinya apa? Buktinya kula jenengan mungkin hadir untuk mengulas ilmu nggih, mengulas ilmu. Artinya Allah taala cinta teng kula jenengan. Insyaallah amin Allahumma amin. Wal makna ya, makna daripada hadis itu wal ilmu indallah. Ilmu di sisi Allah. Anna ihda syaqwataihi alla yata'allama al-ilma thumma yashqa wa yat'ab fil ibadah ala khawdi ashwa fama yakunu lahu min dhalik illa al-ana na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal. ولهذا عظمت عناية العلماء الزهاد العاملين رضي الله عنهم بالعلم خاصة من بين أفنان الناس. Baik, niki ada dua dados teng mriki napa? Ilmu terus Kanjeng Nabi. Ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang selamat ya. Orang yang ditakdirkan untuk selamat akan dikasih ilmu oleh Allah taala. Dan orang yang sudah ditakdirkan untuk celaka ya, maka dia akan dihalangi untuk sampai kepada jalan ilmu, dipersulit jalannya untuk belajar, dipersulit jalannya dia untuk menerima ilmu ya. Entah itu dengan jalan yang zahir, udan atau apa, atau dia dikasih kerentek mikir hayo atas yang ngono toh ya kate kesel-kesel. Masih aku yo iso. Nah, gara-gara mikir masih aku yo iso. Masih aku yo iso, masih aku yo ngerti. Karena dia punya perasaan seperti itu, akhirnya dia makin jauh daripada majelis-majelis ilmu. Baik. Maka gara-gara ini ya, dia ada dua musibah besar, ada dua bencana. Gini ku satu bencana kebodohan. Wa niki an ihda syaqawataihi alla yata'allamal ilma. Yang satu dia tidak belajar ilmu saja ya. Artinya dia masuk di dalam kategori asyqiya teng hadis. Dengan dia tidak belajar saja, dengan dia tidak ngaji, itu satu bentuk kecelakaan ya, satu bentuk sifat celaka. Terus Imam Ghazali tsumma yashqa wa yat'ab fil ibadah ala khawdi ashwa. Kemudian karena satu dia nggak belajar, dua kemudian dia ibadahnya ngawur ya, ibadahnya ngawur, salah. Lantas dia itu hanya mendapatkan capek, tidak mendapatkan pahala, malah sangat rawan sekali dia mendapatkan dosa di situ. Maka celakanya adalah celaka yang kedua. Tidak belajar saja itu sudah sebuah celaka ya. Apalagi kalau sampai gara-gara dia tidak belajar kemudian dia ibadah dan jatuh dalam banyak sekali kesalahan, maka itu celaka yang nomor dua. Baik. Na'udzubillah min ilmin la yanfa. Terus Imam Ghazali ya. Karena orang yang belajar saja ya, orang yang belajar saja itu kadang dia ilmunya nggak manfaat ya. Jadi kalau ilmunya nggak manfaat, dia ngaji, dia tahu ilmunya, tahu bahwa ini haram tapi dia lakukan, tahu bahwa ini wajib tapi nggak dia kerjakan, tahu bahwa ini seharusnya dilakukan tapi tidak dia lakukan. Dia celaka di situ karena dia melakukan hal yang buruk, jelas dia tahu. Tapi setidaknya dia hanya celaka dalam satu hal. Dia tidak celaka dalam satu hal yang lain. Apa itu? Tidak belajar. Tidak belajar itu adalah satu bentuk celaka yang lain. Kalau orang nggak belajar berarti dia celakanya dua. Kalau orang yang belajar tapi ilmunya nggak manfaat, dia celakanya satu. Tapi dua-duanya adalah celaka. Nggak ada yang mau milih loh. Mau milih yang celaka satu atau dua? Nggak milih. Tahu misalnya pilihannya jenengan digepuk terus dibacok, napa dibacok tok? Kayak enak kabeh, nggak milih ya. Maka dari itu nggih niki tulis Imam Ghazali. Imam Ghazali niki ilmune kuwatah nggih. Imam Ghazali niku kuwatah, karangane kuwatah, dari tulisan-tulisan beliau itu terlihat sekali bahwa Imam Ghazali niku keilmuannya sangat melaut ya.
Imam Ghazali kendati demikian bilang apa? Na'udzubillah min ilmin la yanfa. Ya, semoga Allah taala menghindarkan kita, menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa amalin la yuqbal, dan juga amal yang tidak diterima. Walihadza azumat inayatul ulama az-zuhad al-amilin radhiyallahu anhum bil ilmi khassatan min baini afnanin nas. Oleh karena itu ya, para ulama orang-orang yang soleh yang sudah menitih jalan ilmu, sudah banyak belajar, tahu pentingnya ilmu, tahu pentingnya menyelamatkan umat manusia dari kebodohan ya. Oleh sebab itu beliau sangat semangat sekali, sangat menjaga sekali ya untuk menyibukkan diri dengan ilmu, khosotan min baini afnanin nas, terutama untuk disebarkan kepada umat manusia ya, ngajarkan gimana ngarang. Oleh sebab itu, karena pentingnya ilmu dan bahayanya bodoh ya, gara-gara itu maka dikaranglah banyak-banyak kitab itu dalam berbagai macam bidang. Ada di bidang tafsir pun ada banyak macamnya, tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'thur, tafsir ini, tafsir itu dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ilmu hadis ya, ada hadis begini, ada dari segi sanadnya, ada dari segi riwayat, segi diroya. Kemudian di dalam ilmu fikih ya, ada tentang bahas masail, tentang khilafiyat, kemudian tentang dalil, tentang thoroik istimbat, kemudian di usul fikih dan ilmu-ilmu yang sangat banyak itu dikarang, ditulis, sehingga seumpama dibuat perpustakaan, ruangan ini mungkin penuh, belum cukup ya. Ruangan ini apa enggak cukup untuk ditaruh kitab-kitab yang begitu banyak itu tadi. Kenapa ulama-ulama itu gedu sekali ya? Gedu sekali ya, maksudnya gedu sekali. Kenapa ulama-ulama itu semangat sekali menulis begitu banyak kitabnya? Apa enggak? Walah kitab wis akeh, lha kok kate ngarang maneh. Enggak, saking pentingnya, saking perlunya umat manusia itu untuk dicerahkan ya. Jangan sampai kalian itu jatuh di dalam lubang kebodohan ya. Itu sebabnya para ulama sangat semangat sekali untuk menolong umat manusia. Fa inna madara amril ubudiyah, karena patokan daripada urusan ibadah, wa malakal ibadah wal khidmah lillahi rabbil alamin ya, dan juga kemampuan untuk ibadah dan juga khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, patokannya atau porosnya adalah ilmu, alal ilmi. Wa hakadza yakunu nadharu ulil absar. Demikianlah cara pandang orang-orang yang punya akal, orang yang bisa berpikir, demikianlah cara dia memandang ya. Kata Imam Ghazali, wa ahli ta'yid wa taufiq, begitu juga dengan ahli ta'yid wa taufiq. Fa idza tabayyana laka bihadhil jumlah anna ta'ah la tasul lil abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah. Allah alam. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tapi mungkin bebas. Misal pertanyaannya agak jauh dari pembahasan niki. Napa misalnya ngoten. Monggo mboten napa iki forum diskusi. Artinya diskusi teng mriki mungkin kula ada di tingkat yang lemah juga. Baik. Mboten wonten pertanyaan? Monggo. Untuk ibu-ibu mungkin wonten pertanyaan? Wonten pertanyaan? Baik. Wonten? Sangat jelas. Alhamdulillah ya.
Baik, menawi mboten wonten pertanyaan kula tutup teng mriki kerantan pun dalu nggih. Kelawan waosan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa balam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.